Dari Presiden Pak Rudiana, Ya. mau nanya dikit dong, boleh dong bisa tanggapannya soal kan sekarang lagi bergulir sidang peninjauan kembali para terpidana. Nah Pak Rudiana sendiri tuh gimana tanggapannya? Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mungkin Mbak nanti bisa menghubungi Bang Pitra aja Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan menanggapi dan melihat, menyaksikan bersama kesaksian-kesaksian terkait kasus Bina Cirebon. Bagaimana videonya? Akan kita ikuti bersama-sama. Dari Presiden Pak Rudiana, mau Ya. nanya dikit dong, boleh dong bisa tanggapannya soal kan sekarang lagi bergulir sidang peninjauan kembali para terpidana. Nah Pak Rudiana sendiri tuh gimana tanggapannya? Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mungkin Mbak nanti bisa menghubungi Bang Pitra aja Mbak ya. Aib dan Dede tak bisa dipisahkan dari Rudiana. Iya. Dan sekarang Aib dan Dede, saya nggak tahu posisi terakhir informasi dari Mas Sugro, dia apa nih, mempersoalkan Rudiana atau gimana? Ya, dia mempersoalkan Rudiana. Aib ini kan juga sudah kenal. Jadi biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa. Oke. Gitu. Jadi mungkin ditanya-tanya, siapa nih kira-kira yang suka nongkrong? Nah, yang suka nongkrong banyak, tapi ditanya siapa yang suka bunuh orang kan pasti orang nggak ada yang ngaku. Oke. Siapa yang suka makan tahu? Ya mesti bisa ditunjuk di sini. Jadi Aib ini katanya dekat sama Rudi. Nah si Dede ini kan kawan Aib nih, diajak, lah. Menurut keterangan yang sampaikan ya ikut-ikutan saja. Tapi ini Aib kan menyatakan dia sanggup dituntut karena dia telah memberikan keterangan palsu. Nah sebaiknya Mabes Polri segera mengambil Aib ini, diproses, dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. Nah ini yang jadi novum baru yang sangat bagus ya. Dede ini Aib dan Dede itu iya. ya. Dan sebenarnya bukan hanya jadi novum, tapi juga pembuka tabir siapa perekayasanya kan gitu kan. Dia bikin keterangan palsu kan, apa maunya dia sendiri atau dia di skenario kan gitu iya, kan. betul. Mereka ini orang apa, tukang cuci mobil udah keliling-keliling kemana seperti ini kan, duitnya dari mana kalau nggak pernah jadi, mohon maaf, kalau jadi cepu, jadi informan kan ya duit dari mana dia? Oke. Sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun, sampai kami bosan untuk menyuarakan kebenaran, di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana? Kok malah makin kesini seakan-akan ya seperti sinetron tersanjung yang tidak habisnya terus menerus. Kalau menurut saya dari 2 kejanggalan Ibtu Rudiana itu sudah meyakinkan bahwa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu kebenarannya pantas diragukan. Kenapa saya bilang pantas diragukan? Pertama, Rudiana ini tidak berani tampil live secara langsung baik di media sosial maupun di televisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rudiana ini tidak datang apalagi mengikuti di mana hari ini dilakukan sumpah pocong oleh Saka Tatal. Memang sumpah pocong ini tidak membawa kebenaran kepada pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi poin dari sumpah pocong ini adalah di mana sumpah pocong ini hanya orang-orang yang merasa yakin dan benar atas segala ucapannya, ya, atas segala yang disampaikannya, dialah yang merasa benar dan yakin bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi padanya. Kenapa Rudiana tidak berani? Jadi kalau menurut saya bukan sulitnya untuk mengungkap kasus ini. Ya, bukan sulitnya untuk mengungkap kasus Bina Cirebon ini. Yang sulit adalah bagaimana menyatakan dan meminta maaf kepada publik kalau selama ini sudah menutupi seorang oknum polisi ya yang sudah memenjarakan 7 anak manusia yang tidak bersalah. Kemudian si Adi ditemukan juga dengan yang namanya yang melawan arah, naik sepeda motor boncengan, yang juga nunggu di TKP, namanya Oki dan namanya Yayan. Oh betul Pak, kami berempat di sini. Nah siapa di antara kamu berempat ini yang dijadikan saksi di Polres Cirebon Kabupaten kecelakaan lalu lintas? Siapa yang berempat ini dijadikan saksi dalam perkara siluman pembunuhan di Polres Kota Cirebon? Ternyata empat-empatnya ini nggak ada yang jadi saksi. Iya. Termasuk 5, termasuk si Mega dan Widi. Ini siapa? Widi tidak juga dijadikan saksi dalam kasus rekayasa.
Kan kemudian BBM message itu bukti elektronik, itu bukti forensik, tidak juga dijadikan alat bukti. Sebabnya kalau itu dijadikan alat bukti, maka kasus pembunuhannya gugur. Kenapa gugur? Karena kata BAP pembunuhan terjadi matinya itu jam 9 lebih kurang. Ternyata jam 10 lewat sekian menit, sekian detik dia masih hidup. Saya sendiri sebagai pimpinan Polri, kalau saat itu memang ada laporan yang demikian, saya tidak akan mentolerir pemeriksaan yang memang tidak sesuai prosedur. Dan itu jelas kalau kenyataannya demikian harus ditindak. Dan kalau sekarang belum ada tindakan, masih bisa dilaporkan. Karena ya saya juga cukup miris ya, kok begitu gitu kan. Dan ini silahkan pengacara untuk melaporkannya ke Propam sehingga nanti bisa diusut siapa berbuat apa, sekalipun polisi tidak ke bawah hukum tetap akan ditindak. Dan atas kejadian tersebut, apabila hal itu benar, saya walaupun sudah lewat, saya minta maaf kepada para terpidana, keluarganya dan lain-lain. Betul-betul saya minta maaf. Tapi ini adalah bukan prosedur pemeriksaan yang memang sesuai dengan juknis tata cara pemeriksaan yang kami haruskan kepada para anggota yang menjunjung tinggi HAM, tidak boleh ada kekerasan dan lain-lain. Memang di lapangan sering ada ketimpangan antara tujuan dan cara. Dan itu memang ya saya juga cukup miris apabila kejadian tersebut ada yang disetrum, ada yang dipukul, ditodong dan lain-lain. Silakan usut oknum-oknum. Itu adalah oknum-oknum yang akan mencemarkan nama baik Polri. Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Kita butuh polisi yang baik. Polisi yang memang sesuai dengan prosedur. Pak Anton, kita apresiasi. Pak Anton, kita apresiasi permintaan maafnya Pak. Oke, sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi beberapa pendapat terkait kasus Bina Cirebon yang tidak kunjung usai. Mudah-mudahan 7 narapidana yang mengajukan PK segera dikabulkan. Dan terima kasih sudah mengikuti Cak Bokel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.